Hai, perjalanan film di sini. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film drama fantasi yang disebut Simulator Pernikahan. Dalam adegan pembuka kita diperkenalkan dengan seorang gadis Jepang cantik bernama Chiharu Takajo. Dia terdampar di halte bus. Karena hujan lebat, seorang pemuda bernama Yuichi Tokunagi turun dari bus dan bergabung dengannya. Dia mencoba untuk memulai percakapan dengan Chiharu, tapi dia mengabaikan usahanya. Yuichi berhenti berbicara. Mereka menunggu hujan berhenti dalam keheningan. Tapi setelah menunggu beberapa menit mereka berdua bosan, Yuichi memperhatikan poster film di belakang mereka dan berkomentar bahwa dia selalu ingin menontonnya, dan Chiharu juga mengklaim bahwa dia sudah lama tidak menonton film. Pasangan itu terdiam lagi, tetapi Yuichi mengambil kesempatan dan meminta Chiharu untuk pergi kencan film dengan dia. Dia dibiarkan tertegun dan cukup gugup pergi keluar dengan orang asing, tapi Yuichi tidak memberinya kesempatan untuk menjawab dan lari untuk membeli 2 tiket. Chiharu tersenyum padanya dan keduanya mulai berkencan. Sejak hari itu dan seterusnya mereka saling suka satu sama lain, sehingga setelah berkencan hanya beberapa bulan mereka memutuskan untuk menikah. Seorang perencana pernikahan memberi mereka tur keliling kota dan memberitahu mereka tentang layanan hadiah ulang tahun yang mereka berikan. Pasangan itu membeli paket di mana hadiah ulang tahun mereka diberikan hingga tahun ke-10 pernikahan mereka lalu dikirim oleh perusahaan. Hadiah untuk ulang tahun ke-10 adalah video khusus yang harus mereka rekam untuk mereka di masa depan. Chiharu dengan bersemangat membandingkan video dengan kapsul waktu. Namun, Yuichi tidak begitu yakin tentang hal itu. Namun dia setuju dan berpartisipasi untuk tunangannya. Dalam adegan berikutnya mereka merekam video secara profesional. Yuichi dengan canggung bertanya ke kamera tentang ulang tahun ke-10 mereka. Sementara Chiharu meninggalkan pesan yang menyenangkan untuk Yuichi berusia 35 tahun. Malam itu mereka pergi ke perencana pernikahan untuk menyelesaikan tempat mereka. Saat mereka berbicara tentang pemberitahuan Chiharu, iklan paket yang disediakan perusahaan itu menggambarkan program khusus yang membantu pasangan untuk melihat kehidupan masa depan mereka satu sama lain. Perencana mengatakan bahwa program ini disebut simulator pernikahan, dan kebanyakan pasangan menggunakannya untuk mengetahui apakah mereka benar-benar cocok. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka ingin melamar, tetapi pasangan itu skeptis. Ketika Chiharu kembali ke rumah hari itu, dia dan teman sekamarnya berbicara tentang pernikahannya yang akan datang. Menurut teman sekamarnya, pasangan itu membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Chiharu mengklaim bahwa mereka bahagia dalam pernikahan mereka dan tahu bahwa mereka membuat keputusan yang baik. Teman sekamar bercanda memberi contoh gaun yang dibeli Chiharu secara impulsif beberapa bulan yang lalu, dan hanya sekali dia pakai. Ia menyarankan Chiharu memikirkan lagi pernikahan ini, karena mereka baru berpacaran beberapa bulan. Ketika dia mengungkapkan kelegaannya karena tidak menikahi mantan pacarnya, Chiharu mulai mempertanyakan keputusannya untuk benar-benar yakin tentang menikahinya. Dia memutuskan untuk mendaftar ke program simulator pernikahan dan meyakinkan Yuichi juga. Dalam adegan berikut mereka berada di kantor pusat perusahaan membahas program. Para pejabat menjelaskan bahwa para ilmuwan dapat memprediksi bagaimana kehidupan pernikahan pasangan dan akan memeriksa data medis mereka, latar belakang pribadi mereka, dan profil karakter mereka. Dengan cara ini kehidupan pernikahan masa depan mereka akan disimulasikan dalam bentuk mimpi dan ditunjukkan kepada pasangan. Setelah itu mereka mengambil sampel darah Chiharu dan Yuichi, dan banyak data medis beserta riwayat latar belakang mereka. Kemudian keduanya duduk di kursi khusus, dan sebuah perangkat terpasang di kepala mereka. Dokter memperingatkan mereka bahwa masa depan yang mereka lihat melalui perangkat tidak mutlak dan mungkin berubah, sesuai dengan reaksi emosional mereka. Akhirnya perangkat dimulai dan mereka dibuat tertidur. Pada awalnya pasangan itu bermimpi tentang hari pernikahan mereka. Mereka berdiri di depan para tamu yang bersorak untuk mereka, dengan gembira melangkah ke bagian selanjutnya dari kehidupan mereka. Di pagi pertama setelah pernikahan, mereka bangun dan sama bahagianya. Chiharu telah membuatkan sarapan untuk Yuichi, dan keduanya menikmati bersama, sampai mereka menyadari bahwa mereka lebih suka lauk yang berbeda untuk sarapan mereka dan terjadi pertengkaran kecil bahwa keduanya harus membuat sendiri sarapan. Tetapi tidak berakhir di sana. Chiharu menemukan bahwa Yuichi selalu meninggalkan dudukan toilet, dan menyebabkan pertengkaran kecil lagi. Ketika mereka pergi tidur, di malam hari Chiharu memiliki kebiasaan membiarkan lampu menyala. Tetapi Yuichi tidak bisa tertidur dengan lampu menyala. Entah bagaimana mereka belum menemukan cara yang sama dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu pasangan itu akhirnya menyadari bahwa mereka memiliki gaya hidup sangat berbeda satu sama lain. Suatu hari Chiharu muak dengan suaminya yang tidak mendengarkannya.
sehingga dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasa Yuichi kurang menghargai. Di sisi lain suaminya juga menyalahkannya karena tidak pernah berdandan, merias wajah dan terlihat cantik. Setelah itu pasangan dibangunkan untuk istirahat. Mereka jelas tak senang setelah melihat seperti apa masa depan mereka. Mereka mencoba untuk optimis dan berasumsi bahwa pada akhirnya akan terbiasa hidup bersama. Yuichi mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkannya. Saat menuruni lift, mereka menemukan pasangan lain yang juga baru saja melihat masa depan mereka. Gadis itu menangis karena pria itu akan selingkuh. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tetapi simulator pernikahan telah meramalkan masa depan. Beberapa saat kemudian mereka melanjutkan simulasi mimpi dan diperlihatkan Chiharu hamil. Mereka mendiskusikan kemungkinan nama untuk anak mereka, dan memutuskan untuk menamainya Haruki jika laki-laki, dan Yuka jika perempuan. Dalam beberapa bulan Chiharu melahirkan anak laki-laki yang ganteng. Ibu mertuanya memanggilnya Yutaro. Chiharu menatap Yuichi dengan tidak nyaman dan bertanya kepadanya mengapa ibu memanggil putra mereka dengan nama yang berbeda. Ibunya itu tertawa dan mengklaim bahwa menurut tradisi keluarga mereka, anak pertama harus memiliki huruf Y. Yuichi tidak ingin melawan ibunya jadi dia hanya menerima nama itu. Sementara Chiharu sangat marah padanya karena tidak memberitahu ini sebelumnya. Pada ulang tahun kelima mereka, Chiharu menyiapkan makan malam untuknya di rumah dan menunggunya berjam-jam. Yuichi pulang pada tengah malam dan berkata bahwa dia sudah makan di jamuan bisnis. Chiharu jelas terluka dan kesal, tapi Yuichi mengabaikan usahanya untuk membuatnya bahagia. Chiharu menyarankan mereka pergi keluar untuk makan malam keesokan harinya, tapi Yuichi harus menghadiri pertandingan golf. Chiharu ingat hari mereka makan bertemu untuk pertama kalinya, dan mengenang tentang betapa baiknya hidup itu. Kemudian Chiharu akhirnya mengatakan kepadanya bahwa dia terluka dan dia menjawab bahwa dia bekerja keras untuk menafkahi keluarga, jadi dia harus bahagia. Sebaliknya dia dengan kasar memintanya untuk berhenti mengomel begitu banyak dan puas dengan apa yang dia miliki untuk sekali dalam hidupnya. Di adegan berikut pasangan ini berbicara tentang biaya sekolah Yutaro. Chiharu ingin mulai bekerja untuk dapat menyediakan anak mereka dengan hal-hal yang lebih baik, tapi Yuichi bersikeras dia sudah mendapatkan cukup uang untuk keluarga. Chiharu menyuruh untuk mencoba untuk menjaga anaknya di rumah, karena dia tidak ingin anaknya tumbuh secara profesional. Keduanya mulai berbeda pemikiran dan mulai berteriak satu sama lain. Keduanya berpendapat bahwa mereka telah banyak berkorban untuk keluarga. Ketika teriakan mereka mulai semakin keras, Yutaro yang malang datang ke kamar mereka dan menangis karena dia takut. Chiharu dengan cepat bangkit dan menenangkannya. Saat dia memeluk anaknya, Yuichi mendekatinya dan mengatakan bahwa mereka harus berpisah untuk selamanya. Chiharu hanya memeluk putranya lebih erat dan menangis. Di adegan berikutnya mereka akhirnya menandatangani momen surat cerai. Kemudian pasangan itu bangun dari mimpi dan para pejabat bertanya kepada mereka tentang pengalaman mereka, tetapi mereka tetap membeku di kursi mereka. Mereka pasti terkejut dengan bagaimana prediksi pernikahan mereka. Ternyata setelah menenangkan diri mereka bangun dan saling berhadapan. Chiharu sangat terluka oleh apa yang dia lakukan. Dia menamparkan Yuichi dan menyebutnya pembohong karena berjanji bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Yuichi tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Dia hanya mengklaim bahwa lebih baik mereka mengetahui ini sebelum pernikahan mereka, karena sekarang mereka dapat mengambil langkah mundur dan mencegah diri mereka dari membuang waktu satu sama lain. Ditambah kita tidak perlu membayar untuk pernikahan. Dengan masa depan seperti itu mereka tidak ingin menikah lagi. Yuichi meminta perencana pernikahan untuk membatalkan upacaranya. Para pejabat terkejut, tetapi mereka menghormati pasangan itu dengan keputusan mereka. Chiharu kembali ke rumah, tetapi dia merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya. Setelah putus dengan Yuichi, teman sekamarnya mencoba menghiburnya dan menasihatinya untuk tidak pernah menikah, karena semua pria berubah setelah menikah. Tetapi nasihat tidak membantu suasana hatinya. Untuk beberapa hari ke depan dia menyibukkan diri dengan pekerjaan dan jika dia senggang dia pergi berenang atau bergaul dengan temannya untuk menghilangkan Yuichi dari pikirannya. Suatu hari, dia kembali ke rumah untuk melihat bahwa dia telah menerima paket dari perencana pernikahan yang berisi video yang seharusnya diberikan Yuichi padanya pada ulang tahun pernikahan ke-10 mereka. Saat dia berpikir untuk memainkannya, dia mendapat telepon dari Yuichi. Ternyata perusahaan secara tidak sengaja mengirimi mereka kaset yang berlawanan sehingga dia memintanya untuk membuangnya. Lalu ia meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Karena penasaran dia memutarnya dan melihat Yuichi mengakui bahwa dia terkadang tidak komunikatif dan mengklaim bahwa, meskipun dia tidak mengatakannya, dia sangat mencintainya, dan mengatakan bahwa saat mereka bertemu di halte bus bukan pertama kali dia melihatnya, karena sebenarnya dia pernah melihatnya di stasiun kereta suatu hari dan langsung tahu bahwa dia adalah orang yang selalu dia nantikan.
dan melihat dia di tempat belanja dia ingin mendekatinya, tetapi tidak pernah punya nyali, sampai dia melihatnya di halte bus hari itu. Dia bahkan meninggalkan payungnya di bus, sehingga dia bisa menghabiskan waktu bersamanya. Yuichi mengakhiri video dengan mengatakan padanya bahwa mereka harus pergi ke bioskop dan melihat apakah mereka menayangkan film romantis. Jika mereka secara kebetulan menayangkannya, Yuichi membuat taruhan cerdas di sini. Pada akhir video Chiharu terisak-isak menangis dan dia memiliki 100 hal yang ada di pikirannya. Tanpa berpikir banyak dia berlari ke bioskop yang mereka kunjungi pada kencan pertamanya. Tetapi mereka menunjukkan film horor bukan film romantis. Ketika akan kembali, tiba-tiba Yuichi juga datang dan memintanya untuk datang ke bioskop bersamanya. Pasangan itu saling tersenyum dan bersatu kembali. Kemudian diketahui bahwa mereka masih melakukan simulasi. Mereka membatalkan pernikahan juga bagian dari simulasi. Ketika itu, terbuka mata mereka dan masih mencoba memahami perputaran emosi yang mereka rasakan dalam 2 jam terakhir. Mereka bangkit dari tempat duduk mereka dan tidak mengatakan sepatah kata pun satu sama lain. Perencana memberi selamat kepada mereka dan bertanya kepada mereka tentang pengalaman itu, tetapi tetap saja pasangan itu tidak berbicara. Dalam adegan berikut kita melihat mereka berjalan melalui taman. Mereka tidak berbicara satu sama lain sejak menonton simulasi. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, mereka berpegangan tangan dan tersenyum satu sama lain. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan share untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.